Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Rogate. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 4. Suci, suci, suci. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu sajalah kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Tuhan Yesus pernah berjanji bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dengan penuh iman dan keberanian, kami memohon, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Biarlah kami semakin dekat kepadamu dan selalu merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 178 ayat 1, karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Pembacaan pertama dari firman Tuhan terambil dari Mazmur 92 ayat 1 hingga ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan Hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besar pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru, mataku memandang seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 2, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus dengan panggilan-Nya. Hadapilah tantangan, tadinya hilang, dan Dia tak terhilang pasukan Pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami datang mengaku di hadapan-Mu. Kami adalah orang berdosa sejak kami lahir. Dari dalam diri kami sendiri memiliki kebiasaan dan kecenderungan untuk menentang kehendak Tuhan.
Kami mengaku tanpa diajari oleh siapapun, sejak lahir memang memiliki sifat untuk mencuri, berbohong, berzina, dan melakukan kekerasan. Dosa telah melekat dan membelenggu kami. Kasihanilah kami orang yang hina ini. Kami bersyukur sebab putra-Mu Tuhan Yesus Kristus telah rela mati di kayu salib demi membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami bersyukur sebab hanya oleh anugerah-Mu dan oleh iman kepada Kristus kami diselamatkan dari kematian dan beroleh kehidupan kekal. Ampunilah dosa kami ya Allah, ubahlah dan baharuilah kami, teguhkanlah janji kami melawan kejahatan dan mendukung kebajikan dalam hidup ini. Demi Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Berita pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjianku tidak akan goyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan yang kedua terambil dari Lukas 18 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati melalui persekutuan yang akrab bersama dengan Tuhan. Dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantong kolektor diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan ayat 5.
Mari bersyukur semua. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku Zinune 261 ayat 1, 2, dan 6. Ya Zumange. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas berkat, kasih, anugerah, dan pertolongan-Mu kepada kami selama ini ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini agar menjadi persembahan yang hidup, yang harum, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati setiap tangan-tangan, baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam setiap usaha, pekerjaan, dan juga di dalam keluarga mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kau berikan hikmat pengetahuan, Kau berikan hikmat kebijaksanaan di dalam mengelola persembahan ini Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah, bagai tirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan. Kami menunggu, bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kita berdoa. Tuhan, kami rindu, kami haus akan sabda-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menikmatinya lewat kesempatan yang Engkau berikan dalam ibadah ini. Roh Kudus-Mu yang memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan maksud dan kehendak hati Tuhan kepada umat yang mendengar, dan Roh Kudus pula yang memampukan umat-Mu untuk memahami setiap iota dari kebenaran-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita baca 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai 27. 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai 27, begini firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepada aku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah lain selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita? Pasti amin. Doa merupakan esensi iman orang percaya sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan dan kesediaan untuk dibentuk oleh Tuhan, sekaligus sebagai bukti sebuah hubungan yang hidup antara manusia dengan Tuhan. Renungan kita pada hari ini dari 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai 27 adalah doa Daud dalam bentuk ucapan syukur sebagai responnya atas firman Tuhan yang disampaikan kepadanya melalui Nabi Nathan dalam perikop sebelumnya di ayat 1 sampai ayat 15 tentang kerinduannya untuk membangun atau mendirikan bait Allah, yang dijawab Tuhan bahwa bukan dia yang melakukannya tetapi keturunannya. Lalu tidak sampai di situ, dilanjutkan dengan janji berkat dari Tuhan atas keluarganya dan keberlangsungan kerajaan Israel. Dari ucapan syukur tersebut ada 3 isi doa Daud yang perlu kita pahami, sadari dan miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di zaman ini. Yang pertama, pengakuan akan Tuhan yang berdaulat atas dirinya. Ada beberapa kata yang perlu kita baca dan perhatikan dalam nats ini, yaitu kata Tuhan, Allah, Engkau, dan Mu. Kata ini merupakan ungkapan tulus dari hati yang paling dalam seorang Daud yang keluar lewat mulutnya bahwa Allah adalah desainer terbaik atas hidupnya. Dia membukanya di ayat 16, khususnya ayat 16b, ada satu kalimat di situ. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sedemikian. Kalimat ini dalam bentuk pertanyaan sekaligus pernyataan sebagai hasil perenungannya tentang ketidaklayakannya di hadapan Tuhan sebenarnya. Mulai dari ketika ia dibawa dari padang menjaga domba gembalaan, lalu dilayakkan diurapi menjadi raja atas Israel. Lalu kemudian setelah itu dia pun tidak layak dalam hubungan jatuh bangun dengan Tuhan. Dan bahkan ia mengatakan bahwa latar belakang keluarganya pun tidak bisa diandalkan secara manusia. Oleh karena itu Daud menyadari benar bahwa baik tahta kerajaan, keahlian dalam strategi perang, kemampuan menciptakan syair-syair, bahkan harta kekayaan dan semua yang sudah dimilikinya itu bukan karena dia, tetapi karena Tuhan. Daud menyadari bahwa Allah telah melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam hidupnya, melebihi kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri. Segala anugerah dan berkat Tuhan tidak membuat seorang Daud sombong, tetapi malah membawanya kepada pengakuan bahwa Tuhanlah yang telah membuat itu terjadi. Tuhanlah yang telah mengangkatnya menjadi raja atas Israel, sekaligus Tuhanlah yang melimpahinya dengan bonus berkat-berkat tambahan yang lainnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau seorang sekaliber Daud saja yang di zamannya adalah raja di negeri adidaya mengakui kedaulatan Tuhan atas dirinya, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Kita adalah manusia yang berdosa, yang hidup oleh karena belas kasihan Tuhan dengan pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk memberi kita keselamatan, untuk melepaskan kita dari hukuman akibat dosa. Kita juga manusia yang penuh keterbatasan sebagai ciptaan. Kita adalah ciptaan yang ringkih yang hanya bisa bergantung pada pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Maka semua yang sudah kita raih harusnya kita sadari. Semua yang sudah kita dapat, yang sudah kita gapai, itu bukan karena kita. Kita tidak perlu sombong. Tapi itu semua karena Tuhan. Maka jemaat Tuhan, jangan pernah andalkan kekuatanmu sendiri. Dan jangan pula fokus kepada berkat-berkat itu. Pandanglah dan berharaplah kepada Tuhan, sang sumber berkat. Lalu yang kedua, isi dari doa ucapan syukur Daud. Pengenalan yang benar tentang Allah. Daud sedang mengagungkan Allah yang ia sembah dan ia percayai. Siapa Allah yang ia percayai? Siapa Allah yang ia sembah?
yaitu Allah yang berbeda dari ilah-ilah bangsa yang lain. Beberapa minggu yang lalu sempat kita bahas tentang bagaimana beda Allah orang Israel dengan Allah bangsa-bangsa yang lain. Yaitu bahwa Allah orang Israel itu adalah Allah pencipta, Allah yang hidup, bukan Allah yang diciptakan oleh tangan manusia. Maka Allah itu sendiri adalah Allah yang telah membebaskan dan menuntun umatnya. Ia raja di atas segala raja. Hal ini juga merupakan penekanan tentang hubungan religius antara Tuhan dengan umatnya Israel. Allah sebagai Bapa bagi Israel anak-anaknya. Dan dalam rangka pengenalan yang benar tentang Allah ini, Bapak Ibu perlu kita pahami, maka memelihara kesetiaan kepada Tuhan itu sangatlah penting. Memelihara kesetiaan kepada Tuhan dibuktikan dengan ibadah yang benar. Salah satu termasuk di dalamnya berdoa. Berdoa untuk keluarga, berdoa memohon berkat, berdoa memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Karena itulah kunci satu-satunya keberhasilan dalam hidup ini dan dalam hidup keluarga kita. Kalau kita tadi menyimak pembacaan pertama dalam Mazmur 92, di situ jadi dicatat bahwa kesetiaan pada Allah itu harus berbuah. Dan untuk bisa berbuah, anak-anak Tuhan harus melekat kepada Tuhan. Untuk bisa berbuah, anak-anak Tuhan harus mengenal kebenaran dan harus hidup di dalamnya. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita belajar dari seorang Daud tentang pengenalan yang benar tentang Allah ini. Bangunlah relasi yang intim dengan Tuhan. Bangunlah relasi yang akrab dengan Tuhan. Baik dalam waktu-waktu doa kita, dalam waktu perenungan firman Tuhan yang biasa kita katakan sate atau saat teduh, dan persekutuan dengan semua orang percaya sebagai keluarga kerajaan Allah. Lalu yang ketiga, kepercayaan penuh pada kedaulatan Tuhan atas hidupnya dan hidup keluarganya. Apa yang diungkapkan Daud, bahwa Daud tidak bimbang, Daud tidak ragu dengan segala janji-janji Tuhan kepadanya. Walaupun masih belum terjadi, walaupun masih belum terrealisasi, dan itu jangkanya masih sangat panjang ke depan. Baik itu tentang keturunannya yang akan mendirikan bait Allah kelak, maupun tentang keluarganya. Tetapi kenapa bisa seorang Daud tidak bimbang, tidak ragu dengan janji-janji Tuhan? Sebab ia sendiri sudah merasakan, ia sendiri sudah mengalami bagaimana dan apa itu kasih Allah dalam hidupnya. Nah, kalau janji manusia itu biasanya suka berubah dari angin surga menjadi angin lalu. Tetapi tidak demikian dengan janji Allah. Janji Allah adalah janji ya, yang ya dan amin. Selalu digenapi dan ia tidak pernah ingkar janji. Dalam doa ucapan syukur Daud, ini dalam bagian ketiga ini terlontar atau terselip doa mohon supaya Tuhan meneguhkan apa yang sudah dijanjikan dan memohon berkat atas keluarganya. Itu ada di ayat 26 dan 27. Permohonan ini merupakan bentuk dari penyerahan totalitas hidup seorang Daud kepada Tuhan. Bahwa hanyalah Tuhan tempatnya berharap dan tidak pada yang lain. Hanya kepada Tuhanlah ia mempercayakan hidupnya, hidup keluarganya dan kerajaan yang dipimpinnya. Ia sungguh menyadari bahwa ia tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan tidak pernah juga mengecewakan anak-anaknya. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang optimis, Bapak Ibu. Saya percaya kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini adalah orang-orang yang optimis. Orang-orang yang sedang percaya kepada Yesus. Tidak suka mengeluh. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak suka bersungut-sungut. Dan tidak ada kata menyerah dalam kamusnya. Sekalipun sedang dalam kesulitan, pergumulan dan beban hidup. Tetap mengimani dan mengamini bahwa pertolongan Tuhan pasti ada dan indah pada waktunya. Sehingga membuat orang percaya tetap kuat dan mampu bersyukur dalam segala keadaan. Lagi-lagi kita selalu mengingat keadaan kita saat ini dalam masa pandemi COVID-19. Pergumulan kita teramat kecil. Bukanlah sesuatu yang berarti bila dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang besar yang kita percayai. Yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib dalam hidup kita. Ya, kita bersyukur kita masih hidup.
Kita bersyukur kita masih bernafas, kita masih bisa makan, kita masih bisa berjalan dan sebagainya. Terlalu banyak alasan untuk kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang tahu bersyukur. Orang yang hidup dalam janji setia Allah akan melihat hal yang besar di balik segala hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Mengakhiri renungan pada hari ini, ada 4 komitmen yang firman Tuhan mau ajak kita untuk miliki dan lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama, menempatkan Yesus Kristus sebagai kepala atas hidup kita dan keluarga kita. Lalu yang kedua, hidup yang mendekat pada Tuhan menjadi landasan utama hidup orang percaya. Yang ketiga, menerapkan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, yang paling terakhir, membangun mezbah doa dan ucapan syukur. Seperti nama minggu kali ini, Rogate, artinya berdoa. Tadi pada pembacaan kedua Lukas 18 ayat 1-8 mengingatkan kita untuk senantiasa bertekun berdoa. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca ayat hafalan dari Mazmur 92 ayat 2. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu. Sekali lagi kita baca. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu. Kita berdoa. Tuhan, Sang sumber berkat, Sang pemilik kehidupan kami, Sang pemelihara dan penolong kami. Terlalu banyak alasan bagi kami untuk bersyukur. Kami sungguh bersyukur untuk itu Tuhan. Dan jadikanlah kami orang-orang yang tahu mengucap syukur. Pimpinlah kami Tuhan untuk tetap menjadi orang-orang yang bertekun di dalam doa. Teguh di dalam pengharapan kepadamu. Kami tahu Tuhan, jatuh bangun hubungan kami dengan Tuhan pun bisa terjadi. Tapi oleh pertolongan-Mu ya Roh Kudus-Mu, yang menguatkan dan memampukan kami melewati fase kehidupan ini, kami tidak akan pernah bimbang dan ragu, sama seperti Daud dalam kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyambut firman Tuhan ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 158 ayat 1. Ku ingin menghayati. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan orang Kristen segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 2, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan
Jemaat kami undang berdiri. Kita berdoa. Tiada henti kami bersyukur di hadapan-Mu, ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Di Minggu Rogate ini Bapa, kami bersyukur Engkau masih memberi kami waktu ibadah, kebaktian di rumah kami masing-masing. Setiap pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan, biarlah sungguh menjadi kekuatan kami terus berjalan dalam koridor-Mu. Bahkan kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan lewat persembahan materi maupun tubuh jiwa roh kami. Biarlah Engkau menerimanya Bapa, melayakkannya menjadi persembahan yang harum, yang berkenan bagi-Mu. Dan biarlah sungguh Tuhan, kami percaya bahwa limpahan rahmat dan berkat Tuhan juga tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Baik melalui kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan rumah tangga bagi mereka yang sudah berkeluarga, pekerjaan dan usaha, juga anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan dan perkembangan. Kami percaya bahwa karya Tuhan yang akan terus terjadi dan berkarya, sehingga kami boleh berkata, Allah baik dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Begitu juga Tuhan, jikalau ada yang punya beban dan pergumulan, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mendengarkan keluh kesah mereka. Tuhan menolong mereka dalam setiap beban dan pergumulan. Bukankah Engkau yang menjadi kekasih bagi anak-anak-Mu yang mengeluh kepadamu? Berikanlah jalan keluar, campur tangan Tuhan yang terjadi. Tuhan menolong mereka. Terlebih khusus mereka yang menjerit karena kekurangan kebutuhan. Bapa, Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan hujan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Siapapun yang sedang dalam pemulihan, siapapun yang sedang terbaring lemah dalam sakit penyakit, termasuk mereka yang terpapar COVID-19 Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, belas kasihan-Mu yang terjadi, ya dokter yang ajaib, tabib di atas segala tabib. Jamah mereka oleh bilur-bilur-Mu. Berkati makanan, minuman, obat-obatan menjadi saluran berkat-Mu untuk penyembuhan. Kami tetap berdoa Bapa untuk semua tim medis yang mengenang-mengani orang sakit dimanapun di seantero bumi ini. Bahkan di negeri kami tercinta Indonesia. Suster, dokter, perawat, para bidan Tuhan. Baik di klinik-klinik maupun di rumah sakit atau di puskesmas. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menjagai mereka Bapa. Sehingga mereka juga Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan lewat kemampuan-kemampuan yang telah Engkau berikan. Kami bahkan berdoa Tuhan untuk pemimpin pemerintahan kami, mulai dari presiden dan wakilnya, bahkan semua jajaran kabinet, dan semua pemimpin pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah boleh bergandengan tangan, biarlah boleh bersinergi Bapa untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Dan Tuhan menolong pemulihan di segala lini di negeri ini. Tuhan menolong, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dan kami berdoa, kami memohon kepadamu belas kasihan-Mu yang terjadi Bapa. Engkau Raja di atas segala raja, semua takluk di bawah kendali-Mu. COVID-19 ini Engkau bumi hanguskan dalam kuat kuasa nama-Mu ya Yesus Kristus dari muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, yang mendorong kami terus untuk menjadi orang-orang yang bertekun di dalam doa. Kami akan memulai hari kami Tuhan esok dalam minggu-minggu yang akan datang. Tuhan menjadi gembala kami, Tuhan menjadi tiang awan, tiang api, siang malam memelihara dan melindungi kami. Inilah doa kami yang tak sempurna Tuhan. Engkau sempurnakan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 444, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mengucap Saat teduh sejenak. Yahobu,